Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Asbullah Karim. Saya dari jurusan pariwisata. NIM saya 2001-05007. Ya, di sini saya ditugaskan oleh Ibu Mirsa Deborah Pelupesi, SE.MM. Ini saya akan menjelaskan tentang adat istiadat Makassar. Yang pertama, adat kelahiran. Kedua belah keluarga berusaha memenuhi keinginan calon ibu tersebut, terutama yang berupa makanan. Apabila keinginan-keinginan itu tidak dipenuhi, akan berakibat tidak baik bagi bakal bayi yang akan dilahirkan. Selama masa kehamilan berlaku pantangan-pantangan bagi si calon ibu maupun si calon ayah. Yang kedua, adat perkawinan. Tata cara upacara adat Makassar dalam acara perkawinan memiliki beberapa proses atau tahapan upacara adat antara lain. Ya, tahap-tahap perkawinan yang pertama, ma'amu atau manu atau ajagang-jagang. Sebelum melakukan proses lamaran atau melamar, pihak keluarga dari calon mempelai pria melakukan penyelidikan mengenai calon mempelai perempuan seperti latar belakang dan pendidikannya. Ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat si calon menantu wanita. Tahap yang kedua, asuro atau masuro. Setelah melakukan pengenalan lebih dalam, barulah keluarga dari pihak laki-laki melakukan acara lamaran secara resmi. Tahap yang ketiga, apanasa atau patenre. Setelah melakukan proses lamaran, maka dilakukan apanasa atau patenre, ada yaitu menentukan hari pernikahan, besarnya mas kawin dan uang belanja. Tahap yang keempat, apanai lekolompo atau erang-erang. Setelah pinangan diterima secara resmi, maka dilakukan pertunangan yang disebut abayuang dengan mengantarkan pasio atau pasiko atau patere. Dalam bahasa Bugis, prosesi mengantarkan pasio diiringi dengan mengantar daun sirih pinang. Namun karena pertimbangan waktu, sekarang acara ini dilakukan bersamaan dengan acara patenre ada atau apanase. Tahap yang kelima, abarumbung mapesau. Ini adalah kegiatan mandi uap yang dilakukan oleh calon mempelai wanita. Mandi uap ini bertujuan untuk menghilangkan aroma tidak sedap pada tubuh, memberikan kesegaran, mengeluarkan aura buruk, dan mendatangkan aura baik. Biasanya mandi uap dilakukan selama 3 hari. Tahap yang keenam, apasili bunting atau ceme mape cacing. Prosesi apasili bunting ini hampir mirip dengan prosesi siraman dalam tradisi pernikahan Jawa. Acara ini dimaksudkan sebagai pembersihan diri, lahir, dan batin. Tahap yang ketujuh, prosesi acara abubu atau maceko, yaitu proses membersihkan rambut atau bulu-bulu halus yang terdapat di ubun-ubun atau alis, yang bertujuan memudahkan dalam merias pengantin wanita agar hiasan hitam dadasa pada dahi yang dikenalkan calon mempelai wanita dapat melekat dengan baik. Tahap yang ke-8, apakan rebunting. Dalam upacara ini calon mempelai disuapi dengan makanan berupa kue-kue khas tradisional Makassar seperti bayau nibalu, cucuru, bayau, srikaya, onde-onde, bolu peca, dan lain-lain yang telah disiapkan dalam satu wadah besar yang disebut busaro lompo. Tahap yang ke-9, akon tinggi, mapaci atau malam pacar. Acara akron tinggi merupakan kegiatan menghiasi rumah calon mempelai, kemudian melakukan apaci atau mapacaci yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin wanita. Ini merupakan suatu rangkaian acara yang sakral dan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga atau famili dan undangan. Tahap 10, asimorong atau mendre kawin. Ini merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Bugis Makassar, yakni ketika kedua calon mempelai melakukan akad nikah. Ya, yang tahap ke-11, apabadikang bunting. Setelah akad nikah selesai, mempelai pria diantar ke kamar mempelai wanita. Dalam tradisi Bugis Makassar, pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat. Kemudian terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai
pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Setelah mempelai pria diizinkan masuk, kemudian diadakan acara mapasikarawa atau saling menyentuh. Setelah itu kedua mempelai bersanding di atas tempat tidur untuk mengikuti beberapa acara seperti pemasangan sarung sebanyak 7 lembar yang dipandu oleh Indo Bolting. Tahap ke-12, aleka bunting atau maula. Mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar ke rumah orang tua mempelai pria. Rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai pria. Mempelai wanita membawa sarung untuk orang tua mempelai pria dan saudara-saudaranya. Acara ini disebut makasiwiang. Ya, di sini yang terakhir adat kematian. Upacara adat kematian atau amateang dalam adat Bugis Makassar merupakan upacara yang dilaksanakan masyarakat Bugis Makassar saat ada seseorang dalam suatu kampung meninggal. Maka keluarga, kerabat dekat maupun kerabat jauh, juga masyarakat sekitar lingkungan rumah orang yang meninggal itu berbondong-bondong menjenguknya. Pelayat yang hadir biasanya membawa sedekah atau sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan, berupa barang atau kebutuhan untuk mengurus mayat. Mayat belum mulai diurus seperti dimandikan sebelum semua anggota terdekatnya hadir. Nanti keluarga terdekatnya hadir semua, barulah mayat dimandikan. Yang umumnya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang biasanya memandikan mayat atau oleh anggota keluarganya sendiri. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.